Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Geng Solo atau kelompoknya Jokowi, ya. Kalau yang biasa di gambar-gambar yang ada di TikTok itu ada Jokowi, ada Luhut Binsar, ada Listio Sigit Prabowo, ada Tito Karnavian, ada Bahlil, Budi Ari, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah representasi Geng Solo. Yang juga sudah merupakan include adalah ada Gibran, Kaisang, dan juga Bobi Nasution. Nah, ini diamati ya oleh sejumlah pengamat, itu diduga menjadi shadow connection, ya, koneksi bayangan di balik situasi yang chaos, ya. Memang akhirnya demo-demo terakhir ini, pemirsa, tanggal 29 sampai hari ini, kemungkinan akan terjadi chaos itu sejauh mana kemampuan dari aparat yang bertumpu pada TNI tampaknya sekarang ini yang diharapkan untuk mengendalikan situasi. Nah, Geng Solo ini ya tampaknya adalah punya misi tertentu sebagai free rider yang saya sebutkan itu, ya, untuk membuat supaya pemerintahan Prabowo itu mengalami kedodoran, ya, sempoyongan karena tidak mampu mengendalikan situasi yang ada, krisis memuncak di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit ini, dan rakyat pada akhirnya bukan menyalahkan kepada Jokowi, tetapi menyalahkan kepada Prabowo. Dari sejak lama sebetulnya, pemirsa, bahwa siapapun ya yang menjadi penggantinya Jokowi dengan beban utang yang seperti itu, tanpa Jokowi melakukan apapun, ya, kena beban utang dan bunga yang harus dibayar dalam jumlah yang gitu gede, 800 triliun tahun ini, pasti akan sempoyongan. Apalagi kalau orang seperti Geng Solo ini, ya, malah mendepak dari belakang. Ya, bisa tersungkur itu, Prabowo itu, ya, ini. Dan kita juga sudah mendapatkan alarm yang sangat jelas. DJ anak jenderal tuh perempuan, nenek-nenek, tapi kalau tampil di TikTok cantik sekali, ayo lengserkan Prabowo, gas tanpa rem, ya. Dan itu adalah suaranya Jokowi, karena setelah ngomong-ngomong begitu, ya, dia menghadap ke Jokowi dan dikonfirmasi, tidak apa-apa, tidak masalah, kalau itu memang benar katanya, dan benar kan, karena tidak pernah direvisi, ya. Jadi yang secara lugas dan sekarang tampaknya kemudian diintensifkan dengan berbagai tindakan rusuh, itu terkoneksi dengan Geng Solo. Ya, ini pengamat politik ya dan kebijakan publik Abdib Miftahul menyebut bahwa ada permainan dari shadow connection, ya, yang bikin chaos dalam aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir itu, ya. Kalau unjuk rasa yang betul-betul terkait dengan Jokowi itu kan tanggal 25 Agustus, pemirsa. Pinginnya menggerakkan rakyat dan lain sebagainya, menuntut Prabowo macam-macam, tetapi karena rakyat tahu bahwa yang melakukan itu adalah koneksinya termul-termul yang ada, termasuk kondektur bis Tirtonadi itu, Wakidi, ya, yang disebut Mulyono oleh Jokowi, ya, itu ternyata ikut juga. Akhirnya tidak berhasil mempengaruhi publik karena sejumlah pernyataan dari organisasi-organisasi mahasiswa, LSM, buruh, dan lain sebagainya itu berlepas diri pada 25 Agustus itu. Nah, tapi 29, ya ini demo beneran. Nah, kelompok-kelompok shadow connection ini atau the black shadow, ya, bayangan hitam, ini numpang menjadi free rider, penumpang gelap lah, penumpang bebas untuk menunggangi emosi publik yang memang tidak puas terhadap DPR. Apalagi DPR yang ada, ya, anggota-anggotanya itu kurang ajar kan begitu. Ya, di demo malah berangkat ke Australia, jalan-jalan, malah ikut maraton, coba. Duit rakyat semua dihamburkan kayak begitu. Tidak mendengarkan, ya, bagaimana rakyat berbicara. Ini kan rakyat, kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat kan nggak pernah diundang masuk ke DPR untuk berbicara. Yang ada adalah bagaimana yudikatif dengan eksekutif, ya, main mata, di situ proyeknya berapa, untuk kita berapa dong. Kan seperti itu. Kalau dengan komunitas
LSM kan tidak ada. Ini yang menjadi rusak kan seperti itu, warisan dari Jokowi. DPR dimanjakan supaya tidak tanya macam-macam, ya kan? Dan eksekutif mau semena-mena. Ya, kalau ada kekurangan dana, minta ke rakyat melalui pajak yang menekan lebih keras lagi. Nah, kayak begitu. Nah, ini ya penunggang-penunggang gelap ini adalah lebih condong kepada para loyalis Jokowi itu, atau lebih dikenal dengan geng Solo. Kalau pemerintahan Prabowo misalnya nanti tertekan sampai terjadi delegitimasi, tidak dipercaya oleh publik, yang diuntungkan siapa? Ya kan? Rakyat. Enggak. Yang diuntungkan adalah wakil presiden. Kalau akhirnya Prabowo itu tumbang, ya wakil presiden lah yang naik. Kan kira-kira seperti itu. Ya. Dan itulah mengapa sebetulnya ini mestinya harus dikawal baik-baik, ya, dilus-lus Prabowo, ya, kamu itu ditunggangin sama Jokowi, bebanmu berat, ya, kamu milih rakyat apa milih Jokowi, terus gitu kan, ya, diru'yah. Prabowo itu perlu diru'yah karena banyak setannya di dalam pikiran dia itu, karena terikat dengan mantra-mantra sembakonya Jokowi itu, ya, itu yang harus diru'yah. Kalau dia bisa bebas seperti itu, beban realnya adalah bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Tapi sekarang ini sangat tidak mungkin dia melakukan perbaikan itu karena akan dikacaukan oleh dalam istana. Ya, banyak analis yang mengatakan ya Jokowi itu mengirim kuda Troya, ya, dan ketika terlena itu pemerintahan Prabowo, dibunuh semua itu. Ya, kalau dalam terminologi perang Troya itu, ya, dibunuh semua di istana itu. Ya, inilah yang harus diwaspadai, ya, dan jangan sungkan-sungkan, terus suarakan dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk diskusi tentang bahayanya geng Solo ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.